Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan atau Tinambunan Kota Kalang. Dan pada pagi hari ini saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua audiens yang dapat melihat channel ini. Semoga tahun baru 2023 ini bisa membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita semua dan dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Dalam perbincangan pagi ini saya berterima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 1249 keputusan pidana 2022 tanggal 8 November, yaitu tentang keputusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 49 dan keputusan Pengadilan Negeri Serang 809 yang mana diputuskan bahwa terdakwa dihukum 6 bulan penjara ya, dengan pasal dasar adalah 406 dari jaksa. Nah, pada keputusan ini yang disampaikan oleh Mahkamah Agung bahwa mengadili ya, satu, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi satu, yaitu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut. Kemudian yang kedua, menolak permohonan kasasi dari pemohon kedua, yaitu terdakwa atas nama saya sendiri, Japiter Tinambunan. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Selanjutnya diberitahukan oleh Mahkamah Agung bahwa apabila ada keberatan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Inilah yang sangat kami harapkan. Ya. Mungkin Mahkamah Agung juga mengambil keputusan tidak gegabah. Karena adanya penyelewengan pasal oleh jaksa penuntut umum, ya. Nah, di mana pasal 406, ya, itu tidak ada tercantum dalam berita acara polisi. Kemudian mencantumkan kerugian 3 juta rupiah dengan alasan kerusakan pagar, gembok dan lain-lain. Sedangkan laporan daripada pelapor ya yang menempati tanah yang tidak sah itu tidak ada laporan kerugian, tidak ada kerusakan pagar. Nah, dari mana jaksa mengambil data ada kerugian pagar, ada kerusakan pagar dan kerugian 3 juta? Nah, ini sebenarnya ya kalau kata Pak Mahmud, industri hukum supaya masuk dalam pasal 406, ya. Karena Perma Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012, ya, apabila kerugian hanya di bawah 2,5 juta, ini masuk tipiring atau tindak pidana ringan, ya. Nah, dalam restorasi justice di kejaksaan itu biasanya didamaikan saja. Pengadilan pun hakimnya pun hanya hakim tunggal, tidak perlu berpengadilan lagi, berdamai saja. Nah, sehingga ini mungkin pertimbangan daripada Mahkamah Agung kenapa ditolak. Sebab apabila pun diputuskan memenangkan misalnya pelapor, ini lebih gawat, ya. Jadi lebih aman memang adalah menolak supaya mengembalikan kepada yang semula PK, peninjauan kembali. Nah, karena kita punya novum baru ya, dalam memori kasasi kita jelas sebutkan
kerusakan pagar tidak ada, kerugian tidak ada. Nah, mungkin dengan hal ini Mahkamah Agung merasa ya lebih baik mengembalikan kepada atau lebih baik menolak ya permohonan kasasi daripada memutuskan sendiri. Nah, toh nanti apabila sudah peninjauan kembali, semua dilengkapi dengan data dan fakta, nah ini akan kita buka. Nah, ini terima kasih kepada Mahkamah Agung yang sangat jeli dalam mengambil keputusan ya. Artinya ya mau melihat sejauh mana ya dalam memori kasasi kita yang mengatakan tidak ada kerusakan pagar. Jadi kalau dalam PK tentu ini ditinjau kembali di lapangan, dilihat ya mana pagarnya yang rusak, kerugiannya berapa, siapa yang melaporkan kerugian. Nah, jadi ini terima kasih kepada Mahkamah Agung, dan kami akan ajukan PK dengan hukum baru dan juga mengatakan bahwa pasal 406 yang dibuat oleh jaksa Pengadilan Negeri Serang itu sudah tidak berlaku karena hanya dibuat-buat, dan jaksa tersebut pun ya sudah diproses oleh Jaksa Agung bidang pengawasan karena ada kena kode etik. Kenapa dia membuat pasal 406 tanpa ada dasar dari pihak kepolisian dan juga tidak ada kerusakan pagar. Nah, inilah. Jadi saya mengatakan terima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah mengambil keputusan yang sangat bijak. Dan kita akan adakan peninjauan kembali dan mengajukan semua hukum baru sehingga pengadilan bisa dilihat dengan seadil-adilnya. Ya. Jadi juga kepada Komisi Yudisial ya, tadinya kami mohon untuk diawasi dengan pengawasan 1254 ya, penerimaan di Komisi Yudisial. Nah, ini tinggal berlanjut dalam PK. Jadi hanya tinggal satu Pak yang harus diawasi oleh Komisi Yudisial, yaitu tanda terima nomor 1453 ya. 1453 ya, yaitu perkara perdata nomor 146 ya. Perkara perdata nomor 146 ya, Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Agustus 2021, dan CO juga keputusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 218 tahun 2021 tanggal 12 Januari. Inilah yang mungkin kami mohon kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi ya perkara perdata tersebut, karena sudah jelas AJB-nya double ya. Kemudian Pengadilan Tinggi juga mengatakan ini one prestasi ya. Pengadilan Negeri Serang mengatakan ini perbuatan melawan hukum. Jadi kenapa Pengadilan Negeri Serang mengatakan ini perbuatan melawan hukum? Karena ya apabila kita lakukan one prestasi, tanah sudah berpindah tangan. Jadi siapa yang harus kita tuntut one prestasi? Tanah sudah berpindah tangan kepada orang, maka kita lakukanlah perbuatan melawan hukum. Jadi tanpa mengurangi kredibilitas daripada Pengadilan Tinggi Banten ya, kami menghimbau kepada Mahkamah Agung bahwa keputusan nanti ini bukan one prestasi, tapi sudah perbuatan melawan hukum. Di Pengadilan Negeri Serang kami 2 kali menang ya. Pengadilan pertama nomor 55, kemudian pengadilan kedua nomor 1 itu diulang kembali. Nah, kami mohon juga nanti kepada Komisi Yudisial yang sudah kami sampaikan datanya di Komisi Yudisial ya. Ini datanya sudah kami sampaikan. Nah, tolonglah diawasi dengan baik di Mahkamah Agung ya. Nah, dan juga kami juga mohon kepada Mahkamah Agung untuk melihat fakta yang sebenarnya. Kalaupun diputuskan nanti memenangkan pihak yang kami gugat ya, Cendra Sujanto, kami tetap akan mengajukan PK untuk melihat kembali di lapangan tanah mana yang dibeli oleh mereka yang dulu sudah pernah diagunkan. Ini masalahnya. Jadi dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 1249
tanggal 8 November 2022 dan kami mengucapkan terima kasih. Dan kita akan adakan peninjauan kembali untuk melihat fakta yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya di lapangan? Apakah benar ada kerusakan pagar atau ada kerugian yang 3 juta? Nah, kalau hal ini memang tidak ada sama sekali, maka kembalilah pasal 167, yaitu masuk tanpa izin, dan ini hanya dipiring, ya. Artinya tindak pidana ringan, dan hakim pun cukup hakim tunggal, ya. Dan ini juga seperti saran daripada kejaksaan, ada yang namanya restorasi justice. Artinya bagaimana kita membuat kenyamanan kepada masyarakat, ya, tidak menambah pasal. Nah, demikianlah sedikit gambaran yang bisa kami sampaikan. Semoga Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya, jeli melihat hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Dan kami yakin dalam mengambil keputusan nomor perkara 146 JO 218 Pengadilan Tinggi Banten, sangat kami yakini Mahkamah Agung akan mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kami sampaikan pada pagi hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan terima kasih kepada Komisi Judicial Review, Komisi Judisial yang telah menerima kami pada waktu yang lama tanggal 20 Desember, ya, di Jakarta, dan berjanji akan menindaklanjuti mengenai pemantauan daripada perkara perdata nomor 146 tahun 2021. Sekian dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya mohon channel ini tetap di like, subscribe, dan di share. Semoga channel ini bisa berkembang dengan baik untuk melihat masalah-masalah yang ada di negara kita ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Amin.